dumeh awake dhewe iki ngerti Gusti Allah ki Maha Pengasih lalu gampangke. Bukannya bersyukur tapi malah gampangke. Allah yang murah hati malah dipermudah lagi, sungguh jadi murahan malahan. Kita semua diajak bersyukur atas kemurahan hati Allah, tapi tidak kemudian gampangke kasih Allah itu. Orang berdosa yang sudah dicintai Allah mestinya bertobat. Bukan malah ya udah wong pendosa saja dicintai ya tetap pendosa saja. Itu bukan sifat, bukan sikap orang yang baik yang mau mengalami kasih Allah. Ketika seorang pendosa diampuni, ya Tuhan, terima kasih atas pengampunanmu, saya mau bertobat. Maka semoga apa yang dikatakan dalam bacaan pertama dan bacaan Injil tadi tentang kemurahan hati Allah dan kecenderungan dosa manusia menjadi bahan perenungan bagi kita. Apakah kita ini pendosa yang dicintai dan kemudian bertobat, atau kita ini pendosa yang dicintai lalu gampangke dan lebih suka tinggal dalam kedosaan karena merasa Allah itu Maha Murah, Maha Pengampun, lalu dimurah-murahkan sekalian. Semoga semangat pertobatan kita ini menjadi tanggapan yang layak, menjadi tanggapan yang cukup baik untuk kemurahan hati Allah. Hari Jumat pertama kita kenangkan hati kudus Yesus. Hati kudus Yesus adalah hati Allah yang mencintai manusia. Manusia pendosa dicintai Allah. Hari ini juga tanggal 1 Juli, para saudara ADM itu merayakan pesta darah mulia Tuhan. Darah mulia yang tercurahkan di salib demi keselamatan kita manusia. Maka menyia-nyiakan kasih Allah, menolak pertobatan, itu artinya juga menyia-nyiakan darah mulia Tuhan yang sudah tertumpah untuk keselamatan kita. Berarti juga kita menolak cinta hati kudus Yesus yang sungguh luar biasa diberikan kepada kita. Semoga kita menyadari kesalahan kita dan kita menanggapi kasih Allah dengan pertobatan-pertobatan kita, sehingga kasih Allah berjumpa pula dengan kasih kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Kasih Allah yang ditampakkan dalam hati kudus Yesus Putranya menjadi kekuatan bagi kita untuk mengarungi perjalanan hidup kita. Kasih Allah yang tidak pernah berhenti mengalir bagi kita, kehidupan kita. Marilah kita awali perayaan kita dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan layak di hadapannya. Aku datang bukannya memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, keistimewaan kasih Allah sebetulnya justru terletak pada kerelaan Allah yang maha suci, yang maha benar itu untuk datang, mendekati, menyapa dan mencintai manusia yang banyak berdosa. Di sana ada satu kontras yang luar biasa. Yang suci, yang tak bernoda, yang tak bersalah, yang maha benar ini justru datang menyapa, tinggal menyayangi manusia-manusia yang amat sangat banyak dosanya, sangat berat dosanya, penuh dengan kesalahan. Manusia itu punya kecenderungan untuk selalu berdosa. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan manusia yang pendosa ini. Allah tetap mencintai manusia, kendati manusia itu bergelimang dengan dosa. Bukan berarti Allah mencintai atau menyukai dosa-dosa manusia, bukan itu. Allah tetap tidak menyukai, Allah membenci dosa-dosa manusia. Tapi Allah tidak bisa dan tidak pernah membenci manusia pendosa itu. Jadi mesti dibedakan. Yang tidak disukai Allah adalah tindakan kedosaannya. Tetapi manusianya selalu dicintai oleh Allah. Sejak zaman lampau manusia itu cenderung berdosa. Lihat saja itu dari bacaan pertama tadi. Ini orang yang mengenal Allah. Mereka yang diceritakan dalam nubuat Amos ini adalah manusia-manusia yang mengenal Allah, yang menjalankan dengan teliti itu perintah-perintah Allah. Orang Yahudi itu sangat detail, sangat teliti sekali untuk melakukan perintah Allah. Tetapi dalam ketelitiannya, dalam kedetilannya menjalankan perintah Allah, mereka ini masih tetap mempunyai kedosaan, masih suka berbuat dosa. Lihat saja. Ini dikisahkan bagaimana mereka menjalankan perintah Allah mengenai Sabat, misalkan. Lalu mereka bertanya, bahkan ketika masih sedang melakukan perintah Allah, mereka sudah bertanya tuh, kapan pesta bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Karena pada waktu itu masih awal bulan, mereka dalam aturan hukum itu nggak boleh menjual gandum. Maka mereka bertanya-tanya, kapan ya ini segera lewat lalu kita bisa bebas menjual gandum. Pada hari Sabat, mereka sedang menjalankan hukum Sabat. Mereka bertanya, kapan Sabat berlalu supaya kita boleh berdagang terigu? Jadi bahkan ketika mereka sedang melakukan perintah Allah itu, pikirannya itu sudah kemana-mana untuk berbuat dosa. Kenapa mereka bertanya soal jual gandum, dagang terigu? Karena kalau sudah lewat masa-masa yang resmi itu, saat-saat di mana mereka harus menjalankan hukum Taurat, mereka bisa melakukan kecurangan, memperkecil takaran. Zaman segitu ya
Ya bukan zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu di supermarket itu sudah tinggal beli, sudah bungkusan. Tapi ketika beli sesuatu masih ditimbang, nganggo timbangan bebek. Bukan untuk nimbang bebek. Apa sih jenenge timbangan bebek tuh bener itu? Ya itu yang dipakai di toko-toko itu. Bukan untuk nimbang bebek tapi wujudnya kayak mulut bebek itu gitu. Itu kan kadang-kadang ada yang melakukan kecurangan. Tempat untuk wadah barang yang ditimbang dulu namanya tembel sih, nggak tahu sekarang namanya apa. Tembel pasti tetap ya. Itu bahasa Jawa pasti, bahasa Indonesia mbuh. Kadang-kala dilapisi sesuatu sehingga lebih berat. Ketika ditimbang sebetulnya belum 1 kilo kurang sekian, itu sudah sekilo luweh. Karena penjual tahu, pembeli itu nek tuku mesti jaluk dimbui. Walaupun sudah pas sekilo, tapi mbok dimbui. Maka sebelum dimbui dikandelin dhisik dadi rasa dimbui wis luweh gitu. Penjualnya puas, pembelinya juga puas. Dua-duanya puas. Tapi di situ ada kecurangan. Dan repotnya mereka berpikir untuk melakukan kecurangan itu ketika mereka masih melakukan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Jadi tindakannya melakukan hukum tapi pikirannya sudah kemana-mana itu. Kapan itu semua bisa kita lakukan lagi? Maka kecenderungan dosa, melakukan kedosaan itu adalah kecenderungan yang ada pada setiap dari diri kita. Sesuci-sucinya manusia, dia pernah berpikir jahat. Sesuci-sucinya, sebaik-baiknya manusia, saya kok meyakini dia pernah punya tindakan-tindakan yang tidak baik juga. Nah, ini kecenderungan manusia. Dan kepada mereka inilah, juga kepada kita yang pendosa inilah, Allah mencurahkan cintanya. Allah mengarahkan cintanya. Sekali lagi, bukan karena Allah mencintai tindakan-tindakan kita yang salah, Allah membenci itu, tapi Allah mencintai kita manusia, ciptaannya, citranya yang sangat disayanginya ini. Maka tindakan kita ketika kita melakukan kedosaan sebetulnya adalah sebuah pengkhianatan terhadap kasih Allah. Bagi saya, Yesus itu mendekati orang berdosa, juga mendekati kita, itu artinya mau mengajak kita memperbaiki hidup kita. Maka bukan persoalan bahwa dia mendekati pendosa, tapi apakah pendosa yang didekati dan dicintainya ini, kita ini kemudian punya semangat pertobatan atau tidak. Yang paling utama itu. Memang Yesus mengatakan dia tabib itu datang bukan untuk orang yang sehat tapi orang yang sakit. Kalau yang sudah sehat dia tidak butuh tabib. Kalau kita semua ini sudah suci-suci, kita tidak memerlukan penebusan Tuhan. Tapi penebusan Tuhan itu kan diberikan kepada kita karena Tuhan tahu kita ini masih pendosa, supaya si pendosa ini bertobat dan kemudian diselamatkan. Maka pertama tentu kita bersyukur kepada Allah. Ingatase kita itu pendosa, ingatase kita itu orang yang sangat suka bergelimang dosa, masih tetap didekati, disapa, dicintai oleh Allah. Syukur kepada Allah atas semua itu. Tetapi kita juga mohon mestinya pengalaman sebagai pendosa yang dicintai Allah ini lalu menggerakkan kita untuk bertobat, bukan malah menikmati hidup dalam kedosaan. Karena ada orang yang merasa dicintai lalu ya, lah wong koyo ngene dicintai ya wis lah apa-apa. Ada orang yang pernah, ini saya alami sungguh. Soal hukum gereja misalkan. Jelas gereja tidak mengakui pernikahan dua tempat, dua model. Ternyata ibu ini punya rencana, seorang ibu. Anaknya Jumat mau dinikahkan di KUA Jumat, nanti minggunya nikah gereja. Saya tanya kok bisa begitu? Enggak ngomong, saya tanya, ini kok enggak diurus sipilnya? Ibu tadi mengatakan, saya sudah tanya kepada Bapak Uskup Monsignor Naiko waktu itu. Katanya, tidak perlu urus sipil kalau sudah nikah di KUA. Loh, lah ini mau nikah KUA toh? Iya Jumatnya. Nanti minggunya kan tinggal pemberesan. Loh bagaimana itu? Ya kan Jumatnya nikah KUA, nanti Sabtunya ngaku dosa kan beres minggunya. Oh lah wong edan. Saya langsung mengatakan ibu itu gila ya. Kenapa? Dia tahu kemurahan hati Allah, dia tahu hukum gereja, tapi justru dimanfaatkan untuk mengumbar nafsunya yang adalah jelas-jelas salah, jelas-jelas dosa. Jadi kadang-kala kita tuh kayak gitu tuh keterlaluannya. Dumeh awake dhewe iki ngerti Gusti Allah ki Maha Pengasih, lalu gampangke. Bukannya bersyukur tapi malah gampangke. Allah yang murah hati malah dipermurah lagi, sungguh jadi murahan malahan. Nah, kita semua diajak bersyukur atas kemurahan hati Allah, tapi tidak kemudian gampang ke kasih Allah itu. Orang berdosa yang sudah dicintai Allah mestinya bertobat. Bukan malah, ya udah, wong pendosa saja dicintai ya tetap pendosa saja. Itu bukan sifat, bukan sikap orang yang baik yang mau mengalami kasih Allah. Ketika seorang pendosa diampuni, ya Tuhan, terima kasih atas pengampunanmu, saya mau bertobat. Maka semoga apa yang dikatakan dalam bacaan pertama dan bacaan Injil tadi tentang kemurahan hati Allah dan kecenderungan dosa manusia menjadi bahan perenungan bagi kita. Apakah kita ini pendosa yang dicintai dan kemudian bertobat, atau kita ini pendosa yang dicintai lalu gampang dan lebih suka tinggal dalam kedosaan karena merasa Allah itu maha murah, maha pengampun,
lalu dimurah-murahkan sekalian. Semoga semangat pertobatan kita ini menjadi tanggapan yang layak, menjadi tanggapan yang cukup baik untuk kemuliaan hati Allah. Hari Jumat pertama kita kenangkan hati kudus Yesus. Hati kudus Yesus adalah hati Allah yang mencintai manusia. Manusia pendosa dicintai Allah. Hari ini juga tanggal 1 Juli, para saudara ADM itu merayakan pesta darah mulia Tuhan. Darah mulia yang tercurahkan di salib demi keselamatan kita manusia. Maka menyia-nyiakan kasih Allah, menolak pertobatan, itu artinya juga menyia-nyiakan darah mulia Tuhan yang sudah tertumpah untuk keselamatan kita. Berarti juga kita menolak cinta hati kudus Yesus yang sungguh luar biasa diberikan kepada kita. Semoga kita menyadari kesalahan kita dan kita menanggapi kasih Allah dengan pertobatan-pertobatan kita, sehingga kasih Allah berjumpa pula dengan kasih kita. Amin. Agunglah misteri iman kita. Melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Beberapa catatan saja, sudah setahun saya di sini. Saya memberi catatan untuk doa pujian agung yang namanya pola itu satu set, bukan motong di tengah-tengah lalu bonceng. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. Lalu umat, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Imamnya lagi. Jadi jangan boncengan, nanti jomplang. Jadi satu set begitu ya. Ini seperti Mazmur kalau kita menyanyikan bersama para suster yang ibadat itu kan begitu. Lalu yang kedua, setelah selesai doa pujian agung, ketika sakramen masih ditahtakan, itu jangan duduk dulu, mestinya juga jangan bubar dulu. Setelah disimpan kembali ke tabernakel, baru umat duduk mestinya. Sehingga tidak, sakramennya masih di sini, ditinggal polang-paling karu-karuan. Itu ya saya tidak tahu kebiasaan di sini bagaimana, tapi kok jadi begitu gitu ya. Saya juga tadi bertanya-tanya, di tempat lain kalau Jumat pertama itu kasulannya putih, walaupun masa biasa tapi pakai putih karena votif hati kudus Yesus. Tapi di sini pakainya hijau. Nah ini silahkan nanti dirembuk DPP dengan Romo Paroki mau ikut tradisi mana, apakah ritus Roma atau ritus Kebumen. Karena di Kebumen ini ada ritus khusus, ritus Kebumen yang tidak ditemukan di tempat lain. Ya silahkan nanti dibicarakan lagi saja. Karena saya mau lihat sudah banyak kali begitu. Lalu ada yang bertanya. Tadi 10 menit sebelum misa saya lihat WA saya ada yang bertanya lagi. Romo, kenapa kalau Romo yang pimpin tidak pakai Mazmur? Di buku ini Mazmur itu dipakai kalau pentahtaannya itu di luar misa, tidak didahului misa, itu pakai Mazmur juga. Tapi kalau sudah misa, wong kitab sucinya sudah dibacakan, ada bacaan pertama, Mazmur tanggapan, bacaan Injil, tidak usah lagi kutip kitab suci di dalam pentahtaan sakramen Maha Kudus. Apa bukunya salah? Tidak. Memang harusnya ada keterangan bahwa kalau pentahtaan itu menyambung perayaan Ekaristi, maka Mazmur itu ditiadakan. Langsung ke doa. Justru doanya yang biasa ada malah di sini tidak ada. Doa pemulihan hati kudus Yesus. Ini tidak ada, maka kita tidak pernah doa pemulihan hati kudus Yesus. Padahal Jumat pertama salah satu kekasannya adalah pemulihan hati kudus Yesus. Jadi nanti silakan direvisi dan ditambahkan. Itu beberapa catatan. Terima kasih atas kebersamaan dan doa kita. Pergilah, perayaan Ekaristi dan adorasi kita sudah selesai.